Bab 935. Dedi, apa kamu baik-baik saja? Waktu perlahan berjalan, siang hari dengan cepat berlalu, Colden Ye dan Glenn serta Arthur Xiao masih belum kembali. Audrey Han tidak tahan sedikit khawatir, dia mengambil ponsel menelepon Colden Ye, bertanya mereka pergi kemana. Telepon berdering sebentar, lalu tersambung. Selanjutnya di ujung sana terdengar suara yang kekanak-kanakan. Mommy. Suara Glenn terdengar dari dalam ponsel, seketika masuk ke dalam hatinya, dia segera tertular senyuman oleh suara ini. Glenn. Mommy. Glenn memanggilnya lagi, selanjutnya bertanya, Mommy kamu sangat jahat, jelas-jelas punya nomor Glenn, kenapa hanya menelepon Daddy? Apa Mommy berpihak? Menyukai Daddy, tidak suka Glenn? Mendengar ucapannya ini, di tatapan Audrey Han muncul ekspresi tak berdaya, mengulurkan tangan memijat keningnya, berkata lembut, bodoh, bagaimana mungkin Mommy bisa berpihak? Glenn dan Colden Ye adalah dua pria yang paling penting di dalam hidup Audrey Han, tidak memiliki urutan. Tentu saja, bila janin yang dikandungnya juga anak laki-laki, maka pria yang paling penting di dalam hidupnya bertambah satu lagi. Namun untuk Audrey Han sekarang, dia lebih berharap janin ini adalah anak perempuan. Bila anak perempuan, maka dia dan Colden Ye memiliki putra dan putri. Sekeluarga 4 orang. Hanya memikirkan saja merasa sangat hangat. Mommy bohong. Mommy berkata tidak berpihak, namun kamu tidak menelepon Glenn. Glenn masih menyalahkannya di ujung telepon. Sudahlah, jangan marah, Mommy lain kali meneleponmu, oke? Tidak boleh. Nanti Mommy harus hanya menelepon Glenn. Namanya anak kecil, Audrey Han mengikuti keinginannya. Baik, Mommy berjanji padamu. Namun dengan cepat, Glenn tidak puas dengan Audrey Han setuju menelepon dirinya. Dia mengambil telepon dan duduk di atas paha Colden Ye. Tiba-tiba mengangkat kepala melihat Colden Ye sesaat. Colden Ye yang sedang melihat dokumen tiba-tiba merasakan firasat yang tidak baik, saat menunduk kebetulan bertemu dengan mata Glenn yang bersih. Lalu dia mendengar Glenn berkata, Mommy, kalau begitu lebih cinta pada Daddy, atau lebih cinta Glenn? Colden Ye. Dia melihat tatapan Glenn seketika berubah menjadi berbahaya, bahkan masih memicingkan mata, dengan tatapan tajam menatap Glenn. Glenn tidak takut sedikit pun, sambil terkikik langsung mengambil ponselnya dan menyalakan loudspeaker, agar ucapan yang dikatakan Audrey Han terdengar jelas masuk ke dalam telinga Colden Ye. Audrey Han mendengar Glenn bertanya seperti ini, berkata, tentu saja lebih mencintai Glenn. Dia juga tidak banyak berpikir, bagaimanapun dia adalah anak kecil, emosinya sering berubah-ubah, jadi membujuknya juga tidak apa-apa. Lagi pula, Colden Ye adalah Daddy Glenn, seharusnya tidak keberatan dia bicara seperti ini. Menjadi ayah, harus mengemban tanggung jawab sebagai ayah. Mommy, apa yang kamu katakan benar? Iya. Tidak tahu kenapa, setelah Audrey Han selesai bicara, dia merasa punggung belakangnya sepertinya dingin, tanpa sadar dia menggerakkan bahu, merasa sedikit aneh. Kenapa ini? Sedangkan di dalam kantor CEO Yuchis Corp. Saat ucapan Audrey Han, tentu saja lebih mencintai Glenn. Terdengar keluar dari ponsel dan masuk ke telinga Colden Ye, aura di tubuhnya berubah menjadi berbahaya, berubah muram, tatapannya saat menatap Glenn sangat tajam. Arthur Xiao yang berjaga di samping juga dapat merasakan perubahan yang jelas ini. Bagaimanapun sudah mengikuti Tuan Muda Ye bertahun-tahun, dia bisa dibilang sangat mengetahui emosi Tuan Muda Ye. Hanya saja, dia tidak menyangka Tuan Muda Ye ternyata bisa cemburu dan marah karena putranya sendiri. Ini juga terlalu. Itu bukan. Arthur Xiao mengatupkan bibir, namun tidak berani bicara. Terima kasih Mommy, Glenn selamanya mencintai Mommy. Kalau begitu, Mommy, aku tutup dulu. Mendengar dia berkata akan menutup telepon, Audrey Han sedikit panik, tunggu. Ekspresi Colden Ye berubah, apa dia bersiap menanyakan dirinya? Memikirkan ini,
Ujung bibir Colden Ye sedikit terangkat. Bagaimanapun nomor ponsel adalah miliknya, dia meneleponnya membuktikan porsinya lebih besar dari Glenn. Walaupun barusan berkata seperti itu juga hanya untuk menyenangkan anak kecil saja. Dia tidak seharusnya perhitungan. Semakin memikirkan, senyum di bibir Colden Ye semakin besar. Mommy, masih ada hal apa lagi? Audrey Han, Glenn sudah makan belum? Kamu masih kecil, ingat harus makan tepat waktu. Bila lapar ingat minta dadimu membawamu makan makanan yang enak, tahu tidak? Dan juga, tidak boleh memilih makanan, dengar tidak? Bicara sampai terakhir, nada bicara Audrey Han menjadi lebih galak. Glenn mengangguk patuh. Baik Mommy, Glenn sangat patuh, tidak pilih makanan. Baguslah kalau begitu. Mendengarnya, kali ini Audrey Han menjadi tenang. Dengan sikap Colden Ye saat bertemu Glenn dulu, dia seharusnya bisa mengurus Glenn. Mommy, apa masih ada urusan apa? Glenn menatap senyum yang tergantung di bibir Colden Ye, merasa dirinya sejujurnya perlu membuat pukulan untuknya, kalau tidak dia tidak tahu posisi dirinya sama sekali tidak sebanding dengannya. Tidak ada lagi, kamu harus menurut. Setelah ucapan ini keluar, senyum di bibir Colden Ye membeku, di tatapannya yang hitam muncul rasa tidak berani percaya. Tidak ada lagi. Dia menelepon dirinya, hasilnya demi memperhatikan Glenn saja, bahkan tidak ada satu kalimat pun padanya. Baik Mommy, kalau begitu aku tutup dulu. Senyum di bibir Colden Ye perlahan menghilang. Bye-bye. Tut. Kali ini, sepenuhnya tidak ada senyum di wajah Colden Ye. Glenn mengunci layar ponsel, sambil terkikik memberikannya pada Colden Ye. Daddy, ponsel dikembalikan padamu. Colden Ye tidak menerima, tatapan yang hitam tanpa bergerak menatap wajah bocah di depan matanya yang kekanak-kanakan, hening, udara juga seperti menjadi hening. Beberapa saat kemudian, bocah itu langsung memasukkan ponsel ke dalam pelukannya, berkata, Daddy barusan kamu mendengar tidak? Mommy berkata mencintaiku lebih banyak. Colden Ye tentu saja tahu trik bocah ini, sengaja menjawab telepon, lalu sengaja membuka loudspeaker dan menanyakan pertanyaan ini di depannya, lalu masih sengaja menyuruh Audrey Han tidak menyinggung tentangnya. Ini, apa sedang memprovokasinya? Atau, balas dendam? Karena dirinya dulu tidak baik pada Audrey Han. Jadi bocah ini ingin mencari keadilan untuk mominya. Dipikir-pikir, sepertinya hanya ada kemungkinan ini. Walaupun Colden Ye tahu dirinya dulu melakukan kesalahan pada Audrey Han, dirinya juga ingin memutuskan untuk menebus. Namun sekarang ingatannya hilang, dia tidak ingat sedikit pun hal yang terjadi di masa lalu. Kelihatannya, harus bergegas mengurus urusan memulihkan ingatan ini. Namun, sekarang suasana Colden Ye tetap sangat tidak puas. Wanita itu, tidak hanya berkata dia lebih mencintai Glenn, kenapa menutup telepon masih tidak menanyakan tentangnya, apa dia ingat menelepon siapa. Dipikir-pikir, merasa dadanya sesak, tidak bisa bernapas. Daddy, apa kamu baik-baik saja? Glenn mendekat, berpura-pura bertanya. Bersambung.